Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan menjelaskan tentang program DCS yang telah kami buat. Untuk program ini didasarkan pada soal UAS. Jadi kami ini sudah mendapat soal UAS, dan soalnya itu berupa cerita dan untuk membuat program DCS. Jadi anggaplah kita ini mendapatkan sebuah order untuk membuat sistem DCS pada pabrik teh. Oke, jadi kelompok 2 ini kita dapat tema tentang pabrik teh. Kita baca dulu untuk bagian pertamanya. Pabrik minuman teh milik Pak Komar mempunyai sistem pencampuran di mana pencampuran tersebut memiliki 3 unsur, yaitu air mineral, sari teh, dan air gula. Ketiga unsur tersebut dicampur dengan sistem sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan per poin dan akan disesuaikan dengan program yang telah dibuat. Jadi ini adalah program yang telah kami siapkan. Sebelumnya ini kita perkecil dulu. Oke, kita perkecil agar pandangan lebih luas. Oke, untuk poin A itu dimulai dengan menyalakan tombol yang akan memicu bekerjanya pompa air mineral untuk memompa air mineral ke dalam tangki pencampuran 1 selama 15 detik. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ada sebuah tombol, lalu ada pompa air mineral sebagai outputnya, dan akan bekerja selama 15 detik. Nah, bisa dilihat di sini kita punya sebuah tombol start, di mana ini akan langsung mengaktifkan pompa air mineral dan akan mengaktifkan juga timer di sini selama 15 detik. Kita setting waktunya. Lalu setelah 15 detik timer ini akan mematikan pompa air mineral. Jadi timer ini kita letakkan di sini menggunakan saklar normally close agar ketika saklar ini habis waktunya, maka saklar ini akan terbuka. Jadi pompa air mineral ini akan mati. Oke, lanjut. Untuk poin B, setelah 15 detik pompa akan mati dan selanjutnya akan membuka valve sari teh selama 3 detik. Dan jadi setelah pompa air mineral ini mati, kita letakkan timer di sini sebagai pemicu untuk mengaktifkan rangkaian kedua. Jadi ketika pompa air mineral ini mati, maka rangkaian kedua akan aktif. Di sini akan langsung mengaktifkan valve sari teh. Kita beri timer di sini dan kita setting waktunya selama 3 detik. Kita letakkan di sini untuk menonaktifkan dari valve sari teh ini. Selanjutnya poin C, setelah valve sari teh tertutup selama 3 detik, lalu mixer 1 akan bekerja untuk mencampurkan air mineral dan sari teh selama 10 detik. Oke, jadi setelah valve sari teh ini tertutup, dia akan langsung mengaktifkan mixer 1 untuk mencampurkan kedua bahan tersebut selama 10 detik. Kita sudah setting waktunya di sini 10 detik, atau di sini 100 milisecond. Kemudian di poin D, setelah semuanya tercampur, maka mixer 1 akan berhenti dan air campuran tersebut masuk ke tangki pencampuran 2 untuk dicampurkan dengan air gula melalui valve air campuran selama 5 detik. Oke, jadi setelah mixer 1 berhenti, maka dia akan langsung mengaktifkan rangkaian selanjutnya, yaitu untuk mengaktifkan valve air campuran. Sama seperti sebelumnya, di sini kita beri timer dengan setting waktu 5 detik. Kemudian valve air campurannya akan mati secara otomatis. Kemudian poin E, setelah valve air campuran tertutup, maka valve air gula terbuka selama 4 detik dan setelah itu tertutup. Setelah air campuran tertutup, maka akan membuka valve air gula selama setting waktu 4 detik. Kemudian untuk yang terakhir,
Mixer 2 akan bekerja selama 5 detik guna mencampurkan air campuran teh tersebut dengan air gula. Oke, jadi mixer kedua, setelah timer air gula tersebut habis atau valve air gula ini tertutup, maka otomatis akan mengaktifkan mixer kedua dengan setting waktu selama 5 detik. Lalu untuk poin G dan H, itu proses akan berlangsung secara terus menerus dan tombol darurat akan mematikan seluruh sistem yang bekerja. Oke, jadi untuk membuat rangkaian ini terus bekerja, maka kita buat sistem looping. Jadi timer terakhir yang ada di sini, bisa dilihat ini adalah timer terakhir, tidak ada lagi di bawahnya. Itu kita letakkan di atas sini, itu di bagian wiring dari timer pertama. Gunanya untuk mengaktifkan kembali timer pertama setelah timer terakhir selesai bekerja. Lalu untuk tombol darurat kita letakkan di sini, kita serikan dengan tombol start. Jadi seketika ada keadaan darurat, kita bisa langsung memutus arus ke seluruh rangkaian, jadi seluruh rangkaian akan terhenti. Oke, bisa kita simulasikan untuk mencoba apakah rangkaian ini bekerja. Tombol start kita on kan, maka rangkaian pertama akan bekerja selama waktu yang ditentukan. Seharusnya setelah output pertama mati, dia akan berlanjut ke output kedua. Oke, valve sari teh menyala dan berlanjut ke mixer 1. Dan berlanjut lagi ke valve air campuran. Dan terus berlanjut sampai akhir. Dan setelah output terakhir ini mati, seharusnya dia akan mengaktifkan output pertama. Oke. Jadi rangkaian ini akan terus melooping atau terus berputar-putar, akan terus menyala sampai dengan tombol start ini dimatikan atau kita tekan tombol darurat. Anggaplah saat ini kita sedang menghadapi situasi darurat, jadi kita akan aktifkan tombol darurat dan seluruh rangkaian akan mati. Bisa dilihat. Oke. Oke, kita off-kan ini dulu. Ini kita off-kan juga. Nah, untuk mempermudahnya, kita sudah membuat rangkaiannya ini di CX Designer. Di sini hanya ada input dan output untuk mempermudah operator untuk membaca sistem. Dan ini sudah kita konekkan ke CX Programmer, jadi bisa kita langsung coba. Kita coba start. Di sini kita sudah berjalan. Jendela untuk simulasi sudah terbuka. Kita maximize. Kita langsung saja coba klik tombol start, maka pompa air mineral akan menyala dan sesuai waktu yang telah kita setting di CX Programmer tadi, dan akan terus menyala secara bergantian. Oke, jadi untuk gambar yang seperti ini mati, kondisi mati, dan untuk full warna seperti ini menunjukkan sistem yang menyala. Ke rangkaian pertama. Oke, jadi dari gambar ini sudah terjadi looping, kembali lagi ke rangkaian pertama, dan bisa kita lihat di sini ada tombol emergency atau tombol darurat. Ketika diklik, maka seluruh sistem akan mati, walaupun kondisi tombol start masih menyala. Dan untuk sebagai prosedur, kita matikan dulu tombol start, lalu kita matikan tombol emergency,
untuk sebagai pengaman. Jadi ketika tombol emergency dilepas, dia tidak langsung mengaktifkan seluruh rangkaian sampai dengan kondisi yang aman. Bisa dilihat di sini ada tangki campuran 1 dan tangki pencampuran 2. Jadi untuk baris pertama ini akan langsung masuk ke tangki pencampuran 1. Kemudian untuk baris yang kedua ini akan langsung masuk ke tangki pencampuran kedua sebagai outputnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.